Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan Sultan Malano Channel dengan program Bersatulah Indonesia. Sultan Malano telah mengirimkan 9 konten tentang Bersatulah Indonesia yang berisikan tokoh-tokoh yang akan meramaikan kontestasi politik 2024. Ini adalah judul yang ke-10, Bravo Prabowo Subianto. Rakyat Indonesia tentu sudah tahu bahwa Prabowo Subianto telah berkali-kali kalah di kontestasi politik sebagai wakil presiden maupun sebagai calon presiden. Tapi beliau bukannya sakit hati, justru tampak legowo dan bisa menerima semua ketentuan berdasarkan konstitusi. Yang mencengangkan publik adalah ketika beliau menerima menjadi menterinya Jokowi setelah beliau dikalahkan oleh Jokowi dalam pemilihan presiden tahun 2019. Beliau melaksanakan tugas beliau dengan baik dan bermartabat, konsisten dan bertanggung jawab. Hampir 5 tahun beliau melaksanakan tugas beliau di bawah naungan Presiden Jokowi. Tidak ada isu negatif, apalagi tercatat sebagai orang yang korupsi seperti menteri-menteri Jokowi yang lain. Indonesia patut berbangga bagaimana 2 orang yang sebelumnya berseteru dalam kontes presiden 2019 kemudian menjadi akur sebagai presiden dan menteri pertahanan. Masuknya Prabowo Subianto ke dalam kabinet Presiden Jokowi tentu saja menguatkan pemerintahan. Yang terjadi 5 tahun belakangan ini adalah Jokowi semakin mengagumi Prabowo karena konsisten dan tanggung jawabnya. Prabowo mengagumi Jokowi karena keberanian dan ide-idenya. Sekarang, walaupun dibantah, nampak Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden berikutnya. Sekarang 4 partai besar di bawah naungan kabinet Jokowi mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Ini menjadi kekuatan yang besar yang tak bisa dielakkan dan tak bisa dipungkiri. Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bersatu untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden. Inilah calon presiden yang mendapat dukungan terbesar saat ini, yaitu 46% dari jumlah kursi di kabinet. Akankah Prabowo Subianto akan menjadi presiden berikutnya? Wallahu a'lam. Tapi seandainya beliau menang, tentulah sesuatu yang sangat inspiratif sekali. Karena beliau berkali-kali kalah, jatuh, tapi masih tetap tegar dan kuat. Benar-benar pejuang dan patriot sejati. Andai pun beliau kalah lagi, tetap akan menjadi inspirasi bagi anak cucu kita, rakyat Indonesia. Karena kesabaran dan keteguhan hati beliau. Bagaimana dengan calon-calon lain? Calon lain tentu saja masih punya kesempatan untuk menang. Seperti Bapak Anies Baswedan didukung oleh 4 partai, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat, ditambah dengan Partai Umat. Keempat partai yang mendukung Bapak Anies Baswedan itu menguasai kursi parlemen 28%. Jadi kemungkinan persaingan akan semakin ketat. Sementara Ganjar Pranowo didukung oleh 4 partai, yaitu Partai PDI Perjuangan, Partai P3, Partai Perindro, dan Partai Hanura.
pendukung Pak Ganjar menguasai 25% kursi di parlemen. Uniknya pemirsa, ketiga calon presiden kita belum mengumumkan siapa wakil-wakil mereka. Kita tunggu saja ya pemirsa. Semoga Indonesia aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera. Siapapun pemenang presidennya. Demikian dari Sultan Melano. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.